dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersaat teduh.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1-6. Marilah kita membacanya secara bergantian dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Rawamangun, Minggu 15 November 2020. Yang pertama, ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 15 November 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB bahasa Batak. Pukul 13 WIB atau ibadah khusus dan pukul 16.30 WIB bahasa Indonesia. Jemaat yang akan beribadah di gereja mohon mendaftarkan melalui WhatsApp atau WA atau SMS ke call center HKBP Rawamangun dengan nomor 0811210633 pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 16 WIB untuk menentukan kuota setiap ibadah. Dan seluruh jemaat wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua ibadah tersebut kecuali jam 6 pagi akan disiarkan langsung dari gereja melalui live streaming. Kedua, pertangyangan week. Hari Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 19 WIB akan diadakan ibadah pertangyangan week secara live streaming melalui YouTube dan aplikasi Zoom dari gereja. Seluruh jemaat dapat mengikuti pertangyangan tersebut di rumah masing-masing. 3. Minggu akhir tahun gerejawi atau mengenang orang yang telah meninggal. Hari Minggu tanggal 22 November 2020 adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi. Pada hari Minggu ini akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi. 4. Pelayanan khusus atau dewan-dewan. Seluruh kegiatan dan pelayanan dewan dapat dibaca di warta cetak. 5. Editor video. Untuk mendukung lebih optimalnya pelayanan di gereja HKBP Rawamangun, tim multimedia membutuhkan relawan untuk editor video. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Sintua Iwan Monang Sihite dengan nomor 0812 7550 7478. 6. Peneguhan CD khusus. Minggu hari ini tanggal 15 November 2020 pada ibadah pukul 16.30 hari ini akan dilaksanakan peneguhan CD terhadap 4 orang pelajar CD khusus yang sudah belajar selama 3 bulan
di Gereja HKBP Rawamangun. 7. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Theo Renaldo Sinambela ST, putra dari Bapak Insinyur Tony Tongam Hasiholan Sinambela MSE, Ibu Insinyur Patricia Riani Boruhutagalung MN, anggota Jemaat HKBP Rawamangun, WI Rawamangun 4, dengan tunangannya, Petra Regina Huta Barat ST, putri dari Bapak Insinyur Maringan Mauleate Ido Hotna Huta Barat MSM, Ibu Dr. Randa Sandra Maurin Borusida Butar, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Pemberitahuan kedua. Pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Daniel Hasudungan Gorbasev Tampu Bolon STMT, putra dari Bapak Insinyur Hisar H. Tampu Bolon almarhum, Ibu Ropida M. Boru Tambunan, anggota Jemaat HKBP Resort Duren Jaya Bekasi, dengan tunangannya, Marta Neta Situmorang S.Fam Apoteker, putri dari Bapak Edison Situmorang, Ibu Bunga Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun, WIK Pisangan Gading Raya. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Arif Budiman Manalu, putra dari Bapak Ojakon Manalu, Ibu Siti Maria Boru Sitohang almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan tunangannya, Eva Listiani Siahan, putri dari Bapak Payan Siahan almarhum, Ibu Rukia Boru Simanjuntak almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur, WIK Balap Sepeda. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Kayu Putih. 8. Meninggal dunia. Pertama, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 telah meninggal dunia seorang pemuda anggota jemaat kita, Morris Chris Hartanto Hutagalung, umur 41 tahun, anak dari Bapak Ismunandar Hutagalung almarhum, Ibu Roswita Borulumban Tobing, alamat Jalan Kemuning nomor 17 Utan Kayu, Jakarta Timur, WIK Utan Kayu, Kayu Manis. Dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Pada hari Senin 9 November 2020, telah meninggal dunia seorang ibu anggota jemaat kita, Hotma Boru Parhusip, umur 54 tahun, istri dari Bapak Gintar Tampu Bolon, alamat Jalan Nirbaya 6 RT 10 RW 4, Taman Mini, Jakarta Timur, WIK Kayu Putih Kapling Polri, dimakamkan hari Selasa tanggal 10 November 2020 di TPU Pondok Rangon. 3. Pada hari Kamis 12 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Jovandri Fredly Butar-Butar, umur 32 tahun, suami dari Ibu Munasir Borusitorus, alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 10, RT 10 RW 2, Kampung Sumur Klender, WI Kampung Pertanian, dimakamkan di Bonapasogit, Porsea. 4. Pada hari Sabtu 14 November 2020 telah meninggal dunia seorang ibu anggota jemaat kita, Cahaya Boru Ginting, umur 80 tahun, istri dari Bapak Insinyur PDJ Siagian almarhum, alamat Jalan Maskoki 2, RT 3 RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur, WI Rawamangun 3.
Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan nama-Nya. Demikianlah Warta Jemaat di gereja kita minggu ini. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29, dimulai daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yeremia pasal 29, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman
Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dahulu ada istilah, mungkin orang-orang yang tua tahu istilah merantau. Beda merantau sekarang dengan merantau zaman dahulu. Kalau merantau zaman dahulu itu dari kekurangan hidup yang berat, dia keluar dari kampungnya menuju suatu daerah yang dia tuju untuk perbaikan hidup. Kalau sekarang enggak merantau lagi, karena apa? Kalau dahulu tidak ada modal untuk merantau. Modalnya tenaga, kesehatan, bahkan kadang-kadang sepucuk atau selembar ijazah aja. Kalau sekarang merantau, berapa biayamu di sana nak? Sekian mak. Nah, kalau dulu nggak ada, berapa biayamu di sana? Nggak ada itu. Iya mang, inang. Nah tumua, mangarato na jolo dakeri sukun na tuei. Saya dia bala jom sebulan di sana. Nggak ada itu. Mau makan kamu cari familimu. Mau hidup kamu cari orang yang terdekat. Cari orang yang kamu kenal. Sehingga ada satu rumah yang memiliki 6 orang anak, kedatangan orang yang dari kampung, merantau dari kampung, tinggal di rumah keluarga ini. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau 6 orang anaknya tambah dari kampung itu 5 orang di rumah itu, bahkan ruang tamunya itu bisa jadi tempat tidur di ruang tamu, bejubelnya itu. Memasak makanan juga bertambah ekstra. Di dalam merantau dia itu tinggal di tengah-tengah keluarga itu, tentu karakter orang yang merantau ini macam-macam. Ada orang yang memiliki karakter yang rajin, tahu diri dan sadar. Ketika dia memiliki tahu diri dan sadar, maka dia akan rajin membantu tuan rumah. Melakukan banyak sekali. Namboru yang namboru, nantulang yang nantulang, amamboru yang amamboru. Dia akan mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya perbuat? Menunggu dia dapat kerja, mandiri. Tapi ada juga tipikal yang kedua, malas. Sehingga tuan rumah yang memberikan makan, yang memberikan tempat tinggal kadang-kadang kesal. Ini ngelunjak. Tapi kesal pun dia, kadang-kadang dia tidak mampu mengucapkan apa kekecewaan dia. Hanya saja kadang dari face, dari wajah menunjukkan ketidaknyamanan. Dan ketiga, ada yang tipikalnya ogah-ogahan. Apa itu ogah-ogahan? Kalau disuruh, ya oke, kerjakan. Kalau enggak disuruh, ya biarin, masa bodoh. Keluarga yang tinggal di dalam rumah itu dapat kita ibaratkan juga di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan kita. Kita sebagai warga, sebagai bangsa di negara ini merupakan satu keluarga besar yang memiliki tipikal yang berbeda-beda. Dan firman Tuhan saat ini mengajak kita sebagai orang percaya menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita harus rajin, apakah kita malas, atau apakah kita ogah-ogahan. Firman Tuhan dari Nabi Yeremia mengatakan bagaimana orang percaya berperilaku. Pertama sekali kita diajak di dalam kehidupan kita. Situasi apapun yang kita hadapi haruslah memiliki nilai juang untuk hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bahwa di dalam pembuangan Babel, akibat dari dosa dan perilaku bangsa Israel itu, mereka terbuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Tentu ada muncul situasi yang sulit yang membuat putus asa.
Sama seperti tak kala kita masuk ke dalam situasi interval waktu COVID ini. Kita nggak tahu sampai kapan kita menghadapi COVID. Tapi kita harus berjalan di dalam perjalanan situasi COVID. Nggak bisa kita katakan, nantilah tunggu COVID reda. Kapan COVID reda? Sementara kebutuhan hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dituntut. Bangsa Israel yang terbuang, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan terbuang. Berapa lama mereka mengalami pembuangan itu. Oleh karena itu, bagaimana mereka memiliki nilai juang di tengah-tengah situasi pembuangan itu. Memiliki nilai juang itu kita lihat adalah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu, di dalam ayat 4, mendirikan rumah. Ayat 4 dan 5 sampai ayat 6, mendirikan rumah, bercocok tanam, dan aktivitas lainnya, serta membentuk keluarga. Ada 3 hal kita lihat Bapak Ibu di situ yang memiliki nilai juang. Mendirikan rumah, tidak gampang untuk mendirikan rumah, terlebih di situasi pembuangan yang mana mereka tidak memiliki tanah, yang mana mereka hanya tinggal sementara di situ dengan tidak adanya ketentuan yang pasti. Menanam tanaman, bagaimana mereka menghadapi tantangan menanam tanaman dengan konsekuensi di dalam kehidupannya. Bisa saja dia bekerja menanam, belum tentu dia dapat langsung menikmati. Kalau kita lihat di situ, mendirikan rumah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang di dalam pembuangan itu melihat dalam hidupnya, ngapain saya mendirikan rumah? Ada di dalam pemahaman kita yang mengatakan bahwa rumah kita yang kekal itu di sorga. Jadi kalau rumah kita yang di sorga, apakah kita tidak butuh rumah di bumi ini? Enggak juga, pasti kita butuh rumah di bumi ini. Kita butuh tempat tinggal di bumi ini walaupun tujuan kita sorgawi. Bagaimana kita membangun itu? Tentu ada nilai juang. Bagaimana kita menanam, bagaimana kita bekerja dengan pekerjaan kita yang belum tentu 100% dapat kita petik, dapat kita nikmati. Tapi kita harus berjuang dengan keyakinan dan pengharapan yang hidup. Ini disampaikan Nabi Yeremia. Bagaimana mereka membentuk keluarga dan mencarikan suami bagi putrinya, mencarikan istri bagi anaknya. Membentuk keluarga yang baru untuk berkembang tidak gampang. Tapi itu harus dijalani di tengah-tengah pembuangan itu. Inilah yang dikatakan memiliki nilai juang. Memiliki nilai juang, tidak gampang putus asa di tengah-tengah tantangan yang ada. Sekarang mari kita introspeksi diri. Kita introspeksi keluarga kita. Bagaimana nilai juangnya saat ini menghadapi perjalanan hidup ini. Apakah semakin turun? Apakah nilai juang Anda turun kepada anak Anda? Apakah nilai juang kita dalam pekerjaan kita, dalam menghadapi masalah, dan dalam pengharapan kita turun kepada anak kita? Tidak sedikit Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua memiliki nilai juang yang kekeh, yang tinggi, tetapi anak tidak memiliki nilai juang. Jangankan sama seperti bapaknya,
jangankan sama seperti mamanya, setengah aja dari orang tuanya tidak dimiliki. Akhirnya bagaimana? Si anak hanya hidup dalam keluh kesah dan ketidakpuasan. Orang yang tidak memiliki nilai juang di dalam hidupnya hanya tumbuh di dalam sikap sifat hidup yang bersungut-sungut dan mengeluh. Kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan, usahakan kesejahteraan kota, jangan hanya kesejahteraanmu saja. Usahakan kesejahteraan kota, jangan hanya kesejahteraanmu saja. Kita lihat dalam hidup kita, orang berlomba-lomba bagaimana kesejahteraan dia tumbuhkan, kesejahteraan dia dapat. Tapi tanpa sadar dia, naik kesejahteraan dia, kalau dia tidak memperhatikan yang di sekitarnya, kesejahteraan dia itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Bisakah demikian? Bisa. Tak kala kesejahteraan kita naik, kita tidak memiliki tingkat kepedulian di sekitar kita, kesejahteraan kita itu akan menjadi bumerang bagi kita, di mana orang-orang akan mencibir, di mana orang-orang akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik, bahkan umpamanya dengan kesombongannya, saat dia lewat tabrakan, syukurin katanya gitu. Yang keluar apa? Bukan simpati, bukan rasa empati, tetapi apa? Omongan hujatan. Tapi kalau di dalam kehidupan kita memikirkan kesejahteraan di lingkungan kita, memikirkan kesejahteraan di dalam kota itu juga, maka yang terjadi adalah kedamaian. Maka yang terjadi adalah kemajuan. Maka yang terjadi adalah dibukanya pikiran-pikiran setiap orang melihat bahwa dia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi hidup bagi orang lain. Kesejahteraan kota yang kita lihat di sini juga menciptakan kedamaian. Apa yang terjadi saat ini di dalam realita kehidupan kita? Di tengah-tengah kita berada di lingkungan kita, di tengah-tengah kita berada di negara ini sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai orang percaya. Banyak sekali kalau kita lihat kritikan-kritikan, banyak sekali kalau kita lihat protes-protes yang cukup pedas kepada pemerintah, kepada seseorang yang menjabat. Tapi yang perlu kita renungkan, apakah protes kita itu sejalan dengan doa kita? Apakah protes kita itu sejalan dengan aksi perbaikan, terlebih dari diri kita, terlebih dari lingkungan kita, aksi kita, perbuatan kita? Banyak orang hanya pandai memprotes tetapi melaksanakan enggak. Kita diajak sebagai orang percaya tidak demikian. Tak kala kamu menghunjuk satu kepada orang lain, 4 menghunjuk kepada dirimu sendiri. Tak kala kamu memprotes satu kepada orang lain, 4-nya protes dulu dirimu, apa yang telah kuperbuat. Nah itu kan, kita tak kala menghunjuk ini kan satu ke sono, 4-nya lagi ke sini. Kita kadang pandai memprotes, tapi tidak pandai untuk apa aksi yang bisa saya perbuat. Aksi yang diperbuat inilah yang ketiga, berdoalah. Sebenarnya aksi yang paling gampang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam hidup kita adalah mendoakan.
mendoakan pemerintah, mendoakan apa yang menguasai, apa yang menjadi raja, apa yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tidak hanya mendoakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berapa sering Bapak Ibu Saudara-saudara mendoakan pemerintah kita supaya dilingkupi Tuhan? Bagaimana sih mendoakan orang pemerintahannya begini? Jangan kecewa. Setiap doa yang dinaikkan, jika diamini, diyakini dengan baik dan benar, akan memiliki kuasa, akan memiliki dampak. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apa partisipasi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama tadi, milikilah nilai juang. Jangan hanya menuntut saja, tapi berjuanglah di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah pandemi ini. Kedua, berpartisipasi menciptakan kesejahteraan, kedamaian. Berpartisipasi menciptakan kemajuan. Turut ambil bagian. Jangan kita merasa senang atas kebodohan orang lain. Jangan kita merasa itu menjadi peluang bagi saya, itu menjadi keuntungan bagi saya, tak kala orang lain bodoh. Jangan. Tapi lihatlah, itu adalah saudaramu. Sama seperti dalam rumah tadi, tak kala datang yang merantau ke rumah itu, tinggal di rumah itu, tentu aturan dalam rumah itu dia harus patuh. Dan orang-orang yang di sekitar rumah itu adalah menjadi saudara dia. Dia tidak bisa egosentris di situ. Tetapi dia ikut ambil bagian di dalam rumah itu. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menciptakan kedamaian dan kemajuan. Dan ketiga, jangan lupa senantiasa mendoakan. Jangan hanya kepentingan kita saja kita doakan. Jangan hanya keinginan kita saja yang kita doakan. Tapi doakanlah juga pemerintah negara di mana kita tinggal, supaya diberikan Tuhan hikmat. Karena apa? Jika negara itu sejahtera, maka engkau juga akan sejahtera. Jika negara itu damai, maka engkau juga akan damai. Jika negara itu maju, maka engkau juga akan maju. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak bagian daripada program pemerintah. Saya tidak bagian daripada program gereja. Tidak. Tapi doakanlah pemimpin, doakanlah pemerintah, doakanlah di mana kamu berada, baik di tingkat RT, RW, dan di mana kita hidup, supaya muncul kemajuan dan kesejahteraan serta kedamaian. Secara khusus kepada saudara-saudara saya yang hendak disidikan hari ini, ada 4 orang, ya, 2 yang akan tardidi sekalian disidikan. Anda akan menjadi bagian daripada gereja ini, warga kerajaan Allah. Tentu kalau kita masuk menjadi bagian warga kerajaan Allah, bukan hanya apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, tidak demikian. Tapi mari di dalam kehidupan kita, problematika apapun yang kita hadapi, mari kita memiliki nilai juang di dalam iman kita. Sebagai orang yang percaya, yang mengikut Yesus, senantiasa tumbuh nilai juangnya. Sudah berbeda. Yang dahulu, saya yang dahulu dengan saya yang sekarang itu sudah berbeda. Harus memiliki nilai juang. Kedua,
usahakan menciptakan kedamaian dalam kehidupanmu. Bukan hanya istilahnya karena saya mau menikah, tidak. Harus keluar dari situasi itu, menciptakan kedamaian, baik bagi keluargamu, pasanganmu nantinya, baik bagi orang-orang di sekitar hidupmu. Tentu Anda berempat semakin bersinar dipakai Tuhan. Ketiga, seperti yang dikatakan firman Tuhan, CD itu bukan akhir daripada perjalanan hidup. Oleh karena itu bagaimana Anda senantiasa bertumbuh di dalam doa? Saya sudah lepas CD kok, sudah sah menjadi Kristen, sudah sah menjadi pengikut Kristus. Enggak cukup sampai itu. Mari berdoa senantiasa, ibadahmu, maka engkau akan bertumbuh. Kita sudah ditanamkan, tetapi jika tidak disirami, kita akan layu. Anda saat ini ditanamkan di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, penyiraman itu datanglah kepada Tuhan di dalam ibadahmu. Jangan hanya, sudah Kristen, sudah terdaftar, sudah. Tapi habis lepas ini enggak nampak, enggak. Siramilah supaya engkau bertumbuh dan menghasilkan buah. Milikilah kerinduan dalam ibadah, berdoa, dan jangan hanya dirimu yang engkau doakan, doakan juga pemerintah, doakan juga orang yang di sekitarmu, karena dengan demikian maka kesejahteraan lingkungan menjadi bagian kita, dan kekacauan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kita. Berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan pengharapanmu. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang menuntun dan memberkati kami pada hari ini, di mana kami dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadah, menaikkan pujian, dan turut menyembah Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami merasa bagian daripada bangsa ini, bagian daripada negara ini, bagian daripada orang percaya, bagian daripada gereja ini. Bapa Surgawi, tuntun kami untuk memiliki nilai-nilai juang yang baik di dalam pengharapan dalam Kristus Yesus, agar hidup kami tidak bertumbuh dalam kesungut-sungutan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tapi ajari kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk kemajuan, kesejahteraan di mana kami berada, di mana kami Tuhan tempatkan di tengah-tengah lingkungan negara dan di keluarga. Bapa Surgawi, ajari kami senantiasa untuk berdoa, tidak hanya memohonkan kebutuhan kami, tapi juga menaikkan segala pujian syukur, berdoa bagi negara kami. Lingkupi pemimpin negara kami, Engkaulah yang berikan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau yang berikan kasih setia, sehingga dalam hikmat yang daripada Tuhan, maka tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan tercipta juga kemajuan di tengah-tengah negara kami ini. Engkaulah yang memberikan anugerah kepada setiap pemimpin negara kami, agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu HKBP Rawamangun, terlebih kami yang beribadah saat ini, lingkupi kami Tuhan, berkati keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan pakai kami untuk menjadi garam dan terang. Berkati jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di mana mereka berada maupun di rumah. Engkaulah yang memulihkan mereka. Terlebih
kepada Bapak J. Situmorang dari WIK UKKM yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Juliana Alfrida Borusiahan WIK Cipinang yang dirawat di Rumah Sakit Kolombia, Inang Nyonya Pardede Borusitohang yang dirawat WIK Cipinang yang pemulihan di rumah, Herman Tanda Sitorus WIK Pulau Asem yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Naiborhu Borusitorus WIK Rawamangun 1 yang dirawat di rumah, Amang Sintua Radut Sinaga WIK Jatinegara Kaum yang dirawat di rumah, Dewi Sihombing WIK Pulau Mas pemulihan di rumah, Pantas Sinurat WIK Kayu Putih pemulihan di rumah, Lauren Simanjuntak WIK UKKM pemulihan di rumah, Rista Sianturi WIK UKKM yang perawatan di rumah, Minar Lumbantobing WIK UKKM pemulihan di rumah, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambunan WIK Pulau Asem yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Tasoid WIK Rawamangun Tegalan yang dirawat di rumah, Marsti Boru Sirait WIK Rawamangun 1 yang berobat jalan, Neti Herawati Simanjuntak WIK Rawamangun Tegalan pemulihan di rumah, Amang A Sidabalok WIK UKKM perawatan di rumah, Inang Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi WIK Rawasari Cempaka Putih yang perawatan di rumah, Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait WIK Gangkana perawatan di rumah. Engkaulah Tuhan yang menopangkan tangan-Mu yang maha kudus atas mereka. Engkau yang memulihkan, memberikan kekuatan sehingga menjadi sukacita bagi setiap bagian keluarga. Atas doa-doa mereka Engkaulah Tuhan yang mendengarkannya. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh aktivitas kami, juga pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkaulah yang memberkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh persekutuan kami, sempurnakanlah Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 424 sambil mengumpulkan persembahan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk kepada peneguhan sidi dan baptisan pada saat ini. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua nanti keempat yang mau disidikan bangkit berdiri tempat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala bapa, baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya,
Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawablah. Jadi saudara-saudara berjanji kepada Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang telah Tuhan mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Mari bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang menderita pada hari yang ketiga, adanya satu gereja yang kudus, yang lainnya kami persilakan duduk, silakan maju ke depan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 375 ayat yang pertama sambil bangkit berdiri.
Meskipun saya susah menderita dalammu, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami para pelayan di sini, para pendeta dan majelis sintua, serta pelayan song leader, worship leader, dan juga pemain musik serta multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan, cuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.